Oke Bang, gimana nih terkait dengan pihak Pak RK kan katanya mengatakan kalau Lisa Mariana ini sudah hamil sebelum bertemu Pak RK dan sudah mengantongi bukti gitu. Ya, itu kan pemikiran atau fakta-fakta yang coba diungkap oleh Hmm. Pak Ridwan Kamil ya. Hmm. Ya kalau memang pemikirannya demikian, berdasarkan fakta, ya dia bisa menyampaikan ini sebagai apa? Sebagai bukti di mana di persidangan. Nanti dia sampaikan buktinya, udah hamil kok, ini buktinya. Begitu. Nanti hakim menilai benar apa tidak nih sudah hamil. Begitu. Sebenarnya yang seperti ini susah kalau pembuktiannya hanya lewat pernyataan-pernyataan dan bukti-bukti. Ini harus dibuktikan lewat tes DNA, baru ketahuan ini anak siapa. Sepanjang tidak ada tes DNA, muter-muter aja di situ. Makanya kunci dari berperkara mengenai anak itu kuncinya di tes DNA. Harus pada legowo, baik Ridwan Kamil, baik si Lisa Mariana harus legowo tes DNA terhadap anak. Supaya apa? Supaya jelas kepastian hukum buat Ridwan Kamil, kepastian hukum juga buat Lisa Mariana. Kalau tanpa ada tes DNA, ya saling gugat, nggak ketemu. Bukti-buktinya masih sumir-sumir semua tuh. Nah ini kan pihak Pak RK sendiri akan menuntut Lisa Bang atau menggugat balik Lisa 100 miliar. Gimana Bang dengar kabar tersebut? Ya boleh aja menggugat 100 miliar imaterial kan, tapi ya itu juga nggak masuk juga. Itu cuma sekarang ini nggak ada gugatan-gugatan yang sifatnya imaterial gitu, yang kerugian moral dinilai dengan angka itu ketika dikabulkan oleh hakim itu jarang sekali. Makanya itu cuma semacam intermezzo dari gugatan lah supaya ada nilai gugatan kan begitu. Padahal itu sebenarnya susah dikabulkan. Apalagi kalau bukti-buktinya juga sumir semua begitu. Kenapa? Karena anak ini belum tahu statusnya anak siapa. Anak Lisa Mariana iya, tapi apakah bapaknya siapa kan belum ketahuan. Jadi sama-sama sumir gugatannya nanti. Lisa Mariana menggugat kepada Ridwan Kamil juga sumir, Ridwan Kamil juga menggugat kepada si Lisa Mariana juga sumir juga sepanjang status anak atau DNA anak belum ketahuan begitu. Nah ini kan kuasa hukum RK juga mengatakan Lisa Mariana ini sebaiknya mencabut gugatannya dan meminta maaf karena kan gugatannya tidak mendasar atau halusinasi katanya Bang. Kata pengacaranya. Nah, pengacara Pak RK. Oh boleh dong pengacara ngomong begitu. Baiknya kan namanya ngasih saran ya boleh. Udah bisa daripada juga gugatannya prematur, udah cabut aja deh biar kita nggak berurusan panjang kan begitu. Boleh itu. Tinggal pihak Lisa Mariana maupun pengacaranya setuju apa tidak. Kalau mereka nggak setuju ya gugatan jalan terus. Ini gugatan ini capek di ongkosnya doang nih, ongkos ke pengadilannya. Begitu. Nah ini Bang sebelumnya nih balik lagi kan Lisa sebelumnya juga menggugat Pak RK 16,6 miliar Bang. Ah, Nah itu gimana imaterial sama material itu? sepanjang belum ketahuan ini anak siapa, gugatannya prematur. Jadi harusnya gugat dulu tuh untuk uji tes DNA anak, baru setelah itu minta kompensasi, baru iya boleh. Tapi kalau sepanjang belum ada tes DNA ya prematur gugatannya. Namanya gugatan sampai di ongkos. Kemarin Lisa Mariana tidak hadir di sidang gugatan selanjutnya. Menurut Abang gimana nih Bang sidang prediksi selanjutnya? Pak RK juga belum hadir. Lisa Mariana kemarin tidak hadir juga gitu. Ya, memang gugatan perdata itu prinsipal atau baik Lisa Mariana maupun CRK boleh nggak hadir. Di sidang pertama mereka hadir, tapi sidang berikutnya mereka nggak hadir nggak apa-apa. Kenapa? Karena sudah diwakilkan oleh kuasa hukum. Kuasa hukum melawan kuasa hukum. Kuasa hukum tergugat dengan kuasa hukum penggugat saling mereka bersidang. Begitu di antara persidangan sama begitu. Kalau prinsipal sih nggak hadir juga nggak apa-apa. Ridwan Kamil nggak hadir selama sidang juga nggak apa-apa, itu biasa aja. Aku juga nggak protes. Berarti menurut Abang ini kalau Ridwan Kamil sampai selesai pun tidak ada masalah berarti Bang? Gak ada masalah. Ridwan Kamil nggak pernah hadir sidang nggak ada masalah. Lisa Mariana nggak nongol-nongol lagi juga nggak ada masalah. Sama-sama nggak ada masalah. Makanya apalagi gugatannya begini, belum pasti anak siapa, saling menggugat atau digugat lah si RK. Padahal belum pasti anaknya RK juga kan? Gitu. Ini namanya gugatan yang prematur. Ini pihak Repelino nih Bang melalui kuasa hukumnya kemarin ikut hadir sidang mengatakan kalau itu adalah ayah dari Repelino Bang. Ya, kuasa hukum Repelino dalam hal apa dia ikut Mengaku sidang? katanya mungkin ikut hadir gitu Bang. Ikut hadir doang. Ikut hadir Tidak secara sidang. resmi. Maksudnya ikut datang lah menyaksikan Iya. sidang tersebut Iya, kalau itu mengaku anaknya bisa itu ayahnya tuh Repelino. Itu kan cuma pengakuan-pengakuan biasa tanpa tes DNA juga percuma juga. Kalau mau itu Repelino bukan intervensi aja tuh, memberikan pengakuan dengan bukti-bukti bahwasannya ini anak saya, tapi bukan intervensi.
Tapi kan nggak dilakukan kan, hanya ngaku-ngaku biasa itu ya artinya bicaranya cuma ngomong-ngomong aja lah itu. Nah menurut abang ke depannya gimana nih bang? Istilah kan sidang RK juga belum hadir, kata abang nggak apa-apa. Mungkin ke depannya benar gak sih bang ini sidang nggak bakal dikabulkan gitu permintaan dari Lisa Mariana ini? Ini sidang prematur karena alat bukti utamanya berupa status anak siapa berdasarkan tes uji biologis DNA itu belum ada, jadi gugatan prematur. Hakim kan nggak bisa nyalain Ridwan Kamil, belum tentu anaknya Ridwan Kamil. Jadi ya udah disebut gugatan prematur, artinya apa? Gugatannya nggak bisa dikabulkan, gugatan tidak dapat diterima. Karena apa? Karena belum lengkap itu gugatannya, bukti-buktinya nggak dapat, atau gugatan ditolak. Tapi menurut abang, apakah mencabut dari gugatan yang kata kuasa hukum Pak RK ini sudah tepat untuk memilih Lisa Mariana itu, atau gimana bang? Atau menurut abang ada saran untuk Lisa Mariana juga mengikuti saran dari pihak Pak RK untuk mencabut saja atau seperti apa bang? Ya kan kita bilang di awal ini gugatan berarti ongkos. Jadi ya, sebaiknya sarannya pengacaranya si RK juga bagus juga tuh, mengurangi nilai ongkos yang keluar kan. Ya udah dicabut juga uang prematur, kita bisa baca nih gugatan prematur karena buktinya nggak dapat. Jadi ya bagus juga dicabut aja lah daripada capek-capek nungguin sesuatu yang kosong. Nah ini dari abang ada saran dan pesan gak sih untuk kedua belah pihak untuk kedepannya gitu? Nah sarannya ini kan ada anak, biar bagaimana baik Ridwan Kamil maupun Lisa Mariana pernah melakukan suatu hubungan gitu, apalagi Ridwan Kamil pernah menjanjikan untuk membiayai anak misalnya, ya baiknya dijalankan aja walaupun bukan anaknya Ridwan Kamil, bantulah si Lisa Mariana kan begitu buat Ridwan Kamil. Nah Lisa Mariana juga udah dibantu ya harusnya berterima kasih, jangan kemudian ribut. Ini kan persoalannya kan Lisa Mariana ribut aja, akhirnya kan jadi begini, akhirnya aib masing-masing terbuka begitu. Nah kalau anak ini kan nggak punya salah, anak siapa kita nggak tahu, tapi sebenarnya anak ini nggak punya salah. Bapaknya siapa kita nggak tahu, tapi anak ini nggak punya salah. Nah ini dari kuasa hukum Lisa mengatakan menuding kalau pihak Ridwan Kamil ini tak siap ikuti sidang identitas anak ini terkait ini ya. Pihak Lisa Mariana atau kuasa hukum menuding kalau Ridwan Kamil ini tak siap ikuti sidang gitu kan, terkait mengikuti jalannya persidangan ini gitu. Oh iya pasti itu pikirannya dari pengacara Lisa Mariana, tapi pikiran dari pengacaranya Ridwan Kamil. Nah ini kan sidang prematur nih, ya kita santai aja kan begitu, nggak terlalu direspon secara serius. Makanya pandangan dari pengacaranya Lisa Mariana nggak siap nih, padahal mereka santai nih. Sidangnya santai aja lah, orang ini prematur. Gitu. Berarti menurut abang ini ada hanyalah sebaiknya dikelarin mediasi di luar saja dan cabut gugatan gitu. Ya sebaiknya diomongan di luar antara pihak Ridwan Kamil sama Lisa Mariana biar beres bagaimana urusan anak begitu. Kalau ini kan perlu ke logoan dari seorang Ridwan Kamil karena dia yang punya uang kan. Tapi kalau dia nggak mau kompensasi membayar buat membiayai anak, berarti dia harus tegas katakan ini bukan anak saya. Supaya lebih tegas lagi, pas uji tes DNA memang bukan anaknya dia, jadi dia enak plong hatinya. Kalau sekarang kan masih wilayah abu-abu. Oke bang.